Volk Surya di sini. Sekarang kita mau rakit PC meta terbaik untuk tahun ini atau bahkan tahun depan dengan budget 6 jutaan. Harapannya kita bisa mainin game AAA dengan lancar di resolusi Full HD. Bisa juga dipakai untuk live streaming dan juga untuk editing video. Dan jika kalian berminat untuk beli PC ini, bisa hubungi DM Instagram gue ya. Atau kalau kalian mau rakit sendiri, semua partsnya bisa kalian cek di deskripsi ya. Langsung aja kita lihat prosesornya. Di sini pakai Ryzen 5 3600 dengan 6 core dan 12 thread. Kurang lebih performanya itu hampir menyamai Intel Core i3 12100F. Punya TDP 65W dan boost clock hingga 4,2 GHz. Dia ini surprisingly punya headroom yang cukup luas, karena bisa aja kita pasangin dengan GPU yang cukup kencang, seperti RTX 4070 bahkan. Untuk keperluan gaming, streaming dan editing video, prosesor ini udah lebih dari cukup ya. Dan ini gue belinya bundle dengan motherboardnya. Jadi udah dateng secara bersamaan. Pakai Asus A320MK. BIOSnya udah diupdate, jadi udah support untuk Ryzen 5 3600. Ukurannya ini MATX, tapi sampingnya sedikit lebih lebar. Support NVMe Gen 3 dan PCIe Gen 3. RAM-nya DDR4 3200 MHz. Dia juga udah support hingga Ryzen seri 5000 ya. Tapi kalau kalian pengen bisa overclock, mending kalian ambil Mobo seri B aja, B450 atau 550. Cuma sayangnya, untuk seri A ini, dia belum support PCIe Gen 4 ya. Tapi tenang aja, harusnya sih gak ada bottleneck yang cukup parah. Kalau kalian nanti pakai GPU yang PCIe Gen 4. CPU cooler di sini kita pakai Kyosama KA200DW. Warna full putih RGB ya, punya TDP di 65W. Fan-nya berukuran 9 cm, punya 2 heat pipe dari chopper. Dia ini udah cukup untuk mendinginkan prosesor kita ya. Dan desainnya ini juga keren, full putih gitu, yang sesuai dengan tema kita kali ini. RAM-nya pakai Apache Knox 16GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Ini warna putih lagi ya, jadi sesuai dengan tema kita. Udah cukup untuk multitasking, gaming, dan juga streaming. Kalau untuk editing video, dia udah cukup untuk editing di Full HD ataupun di 4K. Cuma kalau kalian lebih sering edit video 4K, saran gue mending sekalian pasang RAM 32GB ya, supaya lebih lancar dan lebih leluasa lagi. RAM-nya ini desainnya simple dan clean ya, dan udah cocok dengan tema PC kita. Dan kalau mau buka time crop banyak banget, dia ini udah lebih dari cukup ya. Asal kalian gak buka 100 tab sekaligus ya. Kemudian untuk storage-nya, ini pakai Kyokaizen NVMe 256GB, PCIe Gen 3. Read speed-nya ada di 2000 MHz dan write-nya ada di 1600 megabit per second. Sudah lebih dari cukup untuk install Windows, aplikasi kerjaan, dan beberapa game ringan ya. Kalau kalian punya banyak koleksi game, emang sebaiknya itu pakai storage terpisah ya, supaya bebannya itu nggak ada di satu SSD aja. Jadi yang satu khusus fokus buat Windows, yang satunya lagi fokus untuk loading gamenya. Kemudian untuk casingnya, di sini pakai Raptor Fortress warna putih. Ini casing ATX Mid Tower. Sudah ada kabel manajemen di samping ya. Jadi dia agak sedikit menonjol gitu. Support hingga 6 fan berukuran 12 cm. Kalau dilihat dari depan, dia ini memang cukup eye catching ya. Ada lubang ventilasi juga di depan ya, dan di bagian atas. Jadi untuk urusan airflow, ini udah lega ya. Jadi anginnya masuk dari depan, lalu keluar lewat belakang dan juga atas. Sudah ada dust filternya juga, tapi cuma di bagian atas. Kemudian untuk power supply, kita pakai Aerocool United Power 500W 80+. Udah cukup untuk semua komponen, karena sebenarnya masih tergolong irit. Harusnya semua komponen itu gak sampai 300W konsumsinya. Ini PSU yang sebelumnya dipakai di rakitan PC gue tahun lalu. Dalam waktu dekat, rencananya memang harus upgrade ya, minimal ke 80 plus bronze. Kalau perlu sih yang udah masuk di PSU tier list ya, biar hati jadi lebih tenang. Kadang berasa nanggung gitu kalau kita beli yang bronze,
tapi belum PSU tier list. Kadang tuh tinggal nambah 100 atau 200.000 aja, itu kita udah bisa dapetin yang PSU tier list ya. Kalian bisa cek di Google kalau pengen tahu yang masuk PSU tier list itu apa aja. Tapi untuk di Indonesia memang cuma sedikit ya pilihannya untuk yang versi budget. Kemudian untuk VGA, di sini kita pakai dari PNY GTX 1660 Ti. Dia udah 6GB GDDR6, punya TDP di 120W. Ini seri GTX terakhir dengan harga yang cukup terjangkau. Performanya gak perlu diragukan lagi. Untuk gaming di 1080p, ya beda tipis dengan RTX 3050 varian 6GB. GPU ini punya price to performance yang cukup oke. Dipakai sambil live stream juga harusnya lancar ya. Untuk editing dan rendering video di 1080p juga cukup oke dan cukup kencang. Kemudian fan casingnya, di sini kita pakai Kio Breeze RGB. Rakitan kita kali ini banyak dari Kio ya. Apakah ini sebuah kebetulan? Fan-nya ini udah ada LED warna putih, jadi udah cocok dengan tema PC kita kali ini full putih. Kita pakai 5 fan sekaligus ya, 3 untuk intake dan 2 untuk exhaust. Jadi kita di sini pakai positive airflow. Langsung aja kita tes, mulai dari Cinebench R24, dapat multi-core score di 537, yang ternyata sedikit lebih kencang daripada Apple M1 chip. Padahal M1 chip ini dulu adalah chipset yang pengen gue incer ya. Gue waktu itu pengennya tuh beli Mac Mini M1 gitu. Tapi ternyata saat rakit PC pakai prosesor ini malah jauh lebih kencang ya si Ryzen 5 ini ya. Jadi ya alhamdulillah lah. Kemudian untuk tes editing, di sini kita pakai DaVinci Resolve dengan footage 1080p. Ini lancar dan responsif ya. Di sini juga pakai text effect, transisi, dan juga color grading. Untuk editing di CapCut tentunya juga udah lancar. Kemudian kita lanjut render ya. Video 10 menit, resolusi 1080p dengan kodek H264 selesai dalam waktu 1 menit 35 detik aja. Ini tergolong cepet ya. Tentu aja berkat GPU Nvidia yang kita pakai. Kemudian kita lanjut tes gaming. Kita di sini tes banyak banget game ya. Jadi bisa kalian lihat langsung hasilnya di layar ya.
Untuk hasil tes game-game lainnya, kalian juga bisa search sendiri di YouTube ya, dengan ketik nama VGA dan nama game yang kalian pengen tahu gimana performanya. Kemudian tes live streaming, di sini kita sambil main Once Human ya, resolusi 1080p dengan bitrate di 5000 KB per second. Masih lancar saat main, gak ada patah-patah ya, ataupun lag yang berarti. Tinggal koneksinya aja yang harus stabil. Overall gue udah cukup puas dengan hasil rakitan PC ini. Prosesor dan GPU-nya yang dipakai ini memang combo terbaik dan terjangkau. Bisa jadi meta bahkan sampai tahun depan ya. Cuma tadi waktu benchmark di Cinebench dia itu sempat sentuh 90 derajat Celcius. Kalau untuk gaming dia masih aman, jarang sentuh 80 derajat Celcius. Jadi kalau pengen lebih adem, kalian bisa ganti cooler yang sedikit lebih bagus. Yang paling enggak ya punya 4 heat pipe lah ya, karena yang sekarang kita pakai ini cuma 2 heat pipe aja. Dan kalau mau upgrade dari GTX 1660 Ti, mungkin bisa lompat langsung ke RTX 3070, RX 7600 atau RX 6700 XT. Kita udah bisa main di resolusi 2K dengan nyaman, dan prosesor ini masih bisa imbangi GPU kencang itu. Tentunya juga harus ganti PSU ya, dengan daya yang lebih besar lagi. Ya 650 watt bronze itu udah cukup. Oh iya, untuk fan casingnya ternyata gak berisik ya, padahal kita pasang 5 sekaligus, dan harganya memang murah. Dari segi looksnya juga udah keren PC ini ya, cuma sayang banget GPU-nya ini masih warna hitam ya. Kemudian soal PSU, itu sebenarnya bekas PC lama gue yang rakit tahun lalu. Videonya yang ini ya. Dan karena upgrade-nya lumayan jauh, memang udah waktunya upgrade PSU juga. Kalau kalian berminat beli PC ini, bisa hubungi gue lah DM ya. Ini cuma 1 unit aja, jadi siapa cepat dia dapat. Dan tentu aja harganya naik dikit ya, supaya gue dapat profit sedikit lah. Dan bisa dipakai untuk build PC di episode selanjutnya. Dan untuk list semua partnya udah ada di deskripsi ya. Atau kalau kalian mau rakitin PC di channel ini, itu juga bisa. Kalian boleh DM Instagram gue aja. Boleh juga support channel ini lewat Saweria ya. Jangan lupa like dan subscribe. Gue mau lanjut main Witcher 3 lagi. See his face. God save us. Be gone, and don't ever come back.